Soal PKI kita harus membedakan dua masalah, soal keturunan biologis dan keturunan ideologis. Sebagai parpol dan ideologi, PKI tidak menyebar melalui pertalian darah dan perkawinan. Tidak ada yang disebut keturunan biologis PKI. Jangan memusuhi keturunan orang-orang PKI karena tidak otomatis mereka menjadi PKI. Yang perlu diwaspadai adalah keturunan ideologis PKI. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. Pernyataan Panglima TNI Jenderal Andika yang membuka bagi keturunan orang-orang PKI untuk masuk TNI memantik kontroversi. Ada yang pro dan yang kontra. Bagi yang kontra, melihat pernyataan Panglima TNI bisa menjadi pintu masuk bagi PKI kembali menyusup ke tubuh TNI seperti halnya kejadian tahun 65. Apalagi selama ini litsus untuk masuk TNI sangat ketat untuk yang berbau PKI. Bau sedikit saja, gak usah yang keturunan, tapi ada kekerabatan sudah akan jadi masalah yang fatal, apalagi bagi TNI Angkatan Darat. Namun pernyataan Panglima TNI soal keturunan PKI bagi saya sudah tepat, karena PKI tidak punya apa yang disebut sebagai keturunan biologis. PKI adalah suatu ideologi dan partai politik yang tidak bisa mereproduksi melalui darah dan perkawinan. Karena PKI bukan semacam genetik, tapi ideologi. Karena itu, memang tidak tepat kalau mempermasalahkan cap keturunan biologis PKI. Yang perlu diwaspadai adalah keturunan ideologis PKI yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pertalian darah dan perkawinan. Anak dari orang PKI tidak otomatis jadi orang PKI selama tidak terpapar ideologi PKI. Karena seperti yang saya sebutkan, penularan PKI tidak melalui hubungan darah dan perkawinan, tapi melalui penularan ideologis, misalnya melalui proses indoktrinisasi. PKI adalah partai politik yang percaya pada ideologi komunis. Tidak bisa langsung turun karena hubungan darah. Seperti halnya anak tokoh PKS tidak otomatis jadi PKS dan bisa jadi menolaknya. Contohnya Fathan Sembiring, anak Tifatul Sembiring tokoh PKS yang memilih jalur yang berbeda dari ayahnya dan juga PKS. Fathan lulusan Peking University di Tiongkok, pintar bahasa Mandarin, dan bekerja di perusahaan Tiongkok. Coba bandingkan dengan ayahnya dan beberapa tokoh PKS yang selalu nyinyir terkait dengan masalah Cina. Sampai-sampai bermain-main dengan istilah asing dan aseng. Tapi justru ada tokoh dari anak PKS yang bisa disebut produk asing. Artinya PKS sebagai partai politik dan ideologi politik tidak otomatis menyebar melalui keturunan, tetapi melalui proses yang disebut pengkaderan dan indoktrinisasi, demikian pula PKI. Apalagi PKI sudah menjadi parpol dan ideologi terlarang yang sangat sulit sekali melakukan pengkaderan dan indoktrinisasi dengan terbuka, siapa lagi membawa-bawa nama PKI. Kemudian PKI selain dilarang juga benar-benar dihabisi. Ini yang membedakan nasib PKI dengan Hizbut Tahrir, HTI, dan FPI. Meskipun sama-sama dilarang, tapi orang-orang HTI dan FPI masih bebas berkeliaran dan melakukan propaganda, sementara orang-orang PKI
atau yang dituduh terlibat PKI zaman itu benar-benar dihabisi, baik secara harafiah hidupnya hingga dihabisi hidup sosial, politik, dan ekonominya. Jadi sangat sulit bertahan menjadi orang PKI atau mau dikaitkan dengan PKI atau malah trauma dikaitkan dengan PKI. Emang siapa yang mau hidup dengan dicurigai, dimusuhi, bahkan dihabisi? Orang tua yang baik tentu saja tidak akan pernah meneruskan kesalahannya pada anak-anaknya atau tidak akan pernah mewariskan dosanya pada keturunannya. Kemudian dalam Islam juga tidak diperbolehkan membebankan dosa pada orang lain meskipun ada hubungan kerabat. Kesalahan dan dosa yang diperbuat oleh seseorang akan menjadi tanggung jawab orang itu sendiri. Tidak akan bisa ditimpakan atau digantikan dengan orang lain meskipun ada hubungan kerabat. Wala taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'u walau kana dza qurba. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan jika seseorang yang dibebani beratnya dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikitpun meskipun yang dipanggil itu kaum kerabatnya. Quran Surat Fatir ayat 18. Artinya, kesalahan yang dilakukan oleh seseorang tidak bisa di kemudian hari ditimpakan atau distigmakan kepada anak keturunnya, karena kesalahan itu menjadi tanggung jawab yang berbuat kesalahan itu. Menghubungkan suatu kesalahan hanya karena ada hubungan kekerabatan biasanya merupakan modus stigmatisasi yang jauh dari sifat adil dan bertanggung jawab. Demikian pula soal PKI, yang perlu dimasalahkan adalah keturunan ideologis, bukan keturunan biologis, karena sebenarnya tidak ada yang disebut keturunan biologis PKI. PKI sebagai partai politik dan ideologi tidak menyebar melalui darah dan perkawinan, tapi seperti halnya ideologi dan parpol yang lain melalui pengkaderan dan indoktrinisasi. Ini yang bisa disebut dengan keturunan ideologis. Oleh karena itu, pernyataan Jenderal Andika Panglima TNI sudah tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.